Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab. Zainab dan Zaid itu dinikahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi Zainab itu menikah dengan Zaid karena dia tuh segan sama Rasul kayak gitu. Segan itu merasa hormat kepada Rasul, nggak mau menolak. Padahal Zainab itu nggak suka sama Zaid kayak gitu ya. Jadi nggak suka. Jadi kehidupan rumah tangga dan perkawinan dengan Zainab tadi, Zaid dengan Zainab tadi tidak dapat bertahan ya. Karena Zainab tidak cinta sama si Zaid. Sehingga berakhirlah pernikahan itu. Maka Rasulullah mengambil tanggung jawab terhadap rumah tangga Zaid yang telah terpecah itu. Pertama, merangkul Zainab dengan menikahinya sebagai istrinya, kemudian mencarikan istri baru bagi Zaid dengan mengawinkan dengan Ummu Kalsum binti Uqbah. Disebabkan peristiwa itu, terjadilah kegoncangan pada kota Madinah. Mereka mengecam Rasulullah kenapa menikahi bekas istrinya, anaknya kan, anak angkatnya kan. Lalu turunlah surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyah. Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki yang ada bersama kalian. Jadi bukanlah bapaknya si Zaid, tetapi ia adalah Rasul Allah dan Nabi penutup. Lalu berubahlah nama Zaid itu menjadi Zaid bin Harisa, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Setelah ayat nggak ada lagi, iya, bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa. Setelah adanya ayat penolakan nama anak angkat tadi ya. Nah, tahukah Anda bahwa kekuatan Islam yang pernah maju ke medan perang Al-Jumuh, komandannya itu adalah Zaid bin Harisa, dan kekuatan laskar Islam yang bergerak maju ke medan pertempuran At-Tarab, Al-Is, Al-Hismi dan lainnya, dan panglima pasukannya adalah Zaid bin Harisa. Ummul Mukminin Aisyah berkata, setiap Nabi mengirimkan Zaid pada suatu pasukan, pasti ia akan Memang Ummul Mukminin ibunya orang muslim, artinya kan ibunya orang muslim. Jadi setiap Nabi mengirimkan Zaid pada suatu pasukan, pasti ia akan diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya datanglah perang Mu'tah. Adapun orang-orang Romawi dengan kerajaan mereka yang telah tua, Romawi, secara diam-diam mulai cemas dan takut terhadap kekuatan Islam. Bahkan mereka melihat adanya bahaya besar yang mengancam keselamatan mereka, terutama di daerah Syam atau Syria yang berbatasan dengan negara dari agama baru ini. Sebutannya Syam sama Syria itu sama, kayak gitu Mbak, sama aja dia. Kalau dibilang Syam itulah Syria. Iya, nggak tahu, kayak Palembang kota pempek kayak gitu loh. Bertolak mana tadi? Gerak-gerik orang Romawi dan tujuan terakhir mereka yang hendak menumpas kekuatan Islam tercium oleh Nabi. Sebagai seorang ahli strategi, Nabi pun memutuskan untuk mendahului mereka dengan serangan mendadak daripada serangan di daerah sendiri dan menyadarkan mereka akan keampuhan perlawanan Islam. Pada bulan Jumaidil Ula tahun yang ke-8 Hijriah, tentara Islam maju bergerak ke Balqa di wilayah Syam. Demi mereka sampai di perbatasan, mereka dihadapi oleh ketika mereka sampai di perbatasannya, mereka dihadapi oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Heraklius dengan mengerahkan sebuah kabilah atau suku Baduy yang diam di perbatasan. Tentara Romawi mengambil tempat di suatu daerah yang bernama Masyarib, sedangkan laskar Islam mengambil posisi di suatu negeri kecil yang bernama Mu'tah. Nah, jadi itulah makanya perang Mu'tah itu adalah perang di tempat yang bernama Mu'tah. Rasulullah
mengetahui arti penting dan bahayanya perang ini. Oleh sebab itu beliau sengaja memilih 3 panglima yang di waktu malam mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan di siang hari mereka sebagai pejuang pembela agama. 3 orang pahlawannya siap menggadaikan jiwa raga mereka kepada Allah. Mereka itu Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha. Begitu apa yang kita saksikan di sudah ini tadi. Sudah ini ya. Sudah. Ketika kaum muslimin melihat tentara Romawi yang jumlahnya tidak kurang dari 200 orang, suatu jumlah yang tidak mereka duga sama sekali, mereka terkejut. Tapi kapan-kapan tempurannya didasari iman mempertimbangkan jumlah bilangan? Ketika itulah di sana mereka maju tanpa gentar, tak peduli, tak menghiraukan besarnya jumlah musuh. Ya, di depan sekali kelihatan dengan tangkasnya mengendarai kuda panglima mereka Zaid sambil memegang teguh panji-panji Rasulullah, menyerbu laksana topan di celah desingan anak panah ujung tombak dan pedang musuh. Mereka bukan hanya semata-mata mencari kemenangan, tetapi lebih dari itu mereka mencari apa yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga sebagai imbalannya. Surat At-Taubah ayat 111. Zaid tak sempat melihat pasir Balqa, bahkan tak pula keadaan bala tentara Romawi, tetapi ia langsung melihat keindahan taman surga dengan dedaunnya yang hijau berombak laksana kibaran bendera. Ia terjun ke medan laga dengan menerpa, menebas, membunuh atau dibunuh, tapi ia tidaklah memisahkan kepala musuh-musuhnya. Jadi nggak dipenggal kepala musuhnya ya. Ia hanya membuka pintu dan menembus dinding yang menghalanginya ke kampung kedamaian. Ia telah menemui tempat peristirahatannya yang terakhir dengan senyum bangga tersenyum bangga melihat jasadnya yang tidak terbungkus sutra dewangga. Jadi meninggal di sana ya. Nah, itulah kisah Zaid.